Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Finestocks Indonesia. Trading hari ini gimana nih, Bapak Ibu? Lagi-lagi prediksi kita tepat dan akurat ya. Kita prediksi bahwa hari ini IHSG berpeluang untuk nutup gap dulu. Padahal tadi pagi sempat hijau. Wah, tapi ternyata tiba-tiba tiba-tiba turun ya, nutup gap. Dan kalau kita lihat chartnya, wah, Bapak Ibu bisa ketawa deh, soalnya persis banget kena kita punya selendang. Coba kita cek deh, kita coba cek ya. Kita coba langsung market review aja, karena kemarin saya sudah cukup banyak share ya. Nah, ini dia, persis banget ya, nangkring kena selendang kita. Moga-moga perdagangan di hari Jumat, pembukaan bisa naik dulu ya. Ya, hari kejepit sebenarnya Jumat itu, soalnya besok libur. Jumat dagang, Sabtu libur lagi. Wah, ini harinya, minggu ini praktis tradingnya pendek. Tapi kita semua dapat cuan, setuju nggak? Siapa yang nggak dapat cuan nih dari rekomendasi kita? Dari nonton Winner Stocks ada yang nggak dapat cuan nggak? Wah, sayang banget gitu, melewatkan kesempatan yang luar biasa. Kita dapat cuan, teman-teman dapat cuan luar biasa. Kalau masih nggak dapat cuan, coba deh introspeksi diri deh. Ada yang salah berarti dengan Bapak Ibu ya. Tidak lakukan trading plan mungkin, atau ketika kalau tidak bikin trading plan, otomatis besoknya pasti ketika market bergerak FOMO sama saham-saham lain, lihat yang lain ikutan, tapi bukannya ending bagus malah cut loss gitu kan. Nah, itu berarti harus something wrong ya, harus koreksi. Kalau semua sudah dilakukan, wah berarti ada yang kurang, yaitu amal ibadah ya. Nah, harus dicek ya. Oke, kita coba langsung ke market review dulu ya. Kita market review dulu, kita lihat kondisi saat ini ya. IHSG asing masih net buy 504,6 miliar ya. Dan transaksi hari ini sedikit lebih rendah dari kemarin ya. 15,3 triliun saja, sedikit lebih rendah, tapi ya no wonder lah, karena besok libur ya. Nanti mungkin hari Jumat juga lebih sedikit lagi, karena ini orang bilang kayak long weekend ya. Jadi Rabu libur, Jumat kerja kejepit, terus Sabtu udah libur lagi. Jadi banyak yang mungkin ambil cuti di hari Jumat ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu juga sekalian, saya juga ingatkan, kalau lagi bepergian pastikan prokesnya ketat ya. Ini bulan ini sebenarnya bulan libur nih, bulan liburan, tapi kita nggak bisa kemana-mana juga karena tetap anak masih sekolah online ya, masih ada banyak ujian lagi, dan banyak juga kondisi yang tidak memungkinkan di luar sana yang membuat kita itu tetap better di rumah aja dulu. Oke? Ya. Dan ini composite, kalau saya lihat sih Jumat sih potensi untuk comeback ya, untuk rebound. Nah, kita berdoa saja. Kalaupun dia koreksi, kita akan jaga di support ya. Kita lihat IHSG punya pergerakan range di 6.815-an sampai dengan bottomnya di 6754. Moga-moga nggak sampai situ deh ya. Moga-moga sampai situ dan segera rebound lagi. Kenapa? Saya cukup optimis karena di saat video ini saya buat, IHSG, bukan IHSG, tapi harga komoditi juga masih dalam tren naik yang luar biasa powerful. Di oil, batu bara, CPO itu masih dalam bergerak naik ya. Terus mineral juga, nikel, copper itu juga masih bergerak naik. Nah, pertanyaannya adalah begini, saya juga bertanya-tanya, dengan naiknya komoditi sebenarnya bagaimana dengan kondisi efek dominonya yang lain ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya. Saya mau bahas sedikit. Itu sebabnya tadi saya sengaja arahin ke market review dulu untuk kemudian kita mulai coba bahas ininya. Kondisi ekonomi bergerak ini bagaimana nih ya. Di tengah kondisi, kalau kita lihat harga batu bara ya, harga batu bara 300 itu tinggi sekali. Yang mana kita pernah lihat harga batu bara itu di tahun sebentar. Ya, di tahun 2010, 2011 itu tertinggi cuma di 137 metric ton. Ini berdasarkan data saya ya. Saya nggak punya data yang lebih di belakang itu. Saya maksimum 2009, dan dari 2009 saat ini
batu bara ini udah tinggi banget ya. Jadi dulu itu paling 150, 136, 136 ya. Rata di paling tinggi di tahun 2011 ya, Januari 2011 itu di harga 137 ya, di harga 137 metric ton, dan hari ini 305, naik hampir 3 kali lipatnya ya, let's say lah 2,5 kali lipat. Itu luar biasa banget. Terus WTI ya, WTI bergerak naik. Kalau WTI, kalau minyak oil ya, dia itu tertinggi di tahun 2010 2011 ya, 2011. Ada sempat di 2008 sempat di 146 US dollar per barel. Kemudian di 2011 114 US dollar per barel. Dan ini mau breakout ya. Saat ini waktu video ini saya buat, dia tertinggi ada di level 112 US dollar per barel. Wow banget ini, udah mau mendekati level tertingginya di 2011 ya. Ini ngeri banget ya. Dan tentu saja kondisi seperti ini nggak enak buat ekonomi pada umumnya ya. Dia harga komoditi yang terlalu tinggi juga nggak bagus ya. Bagus buat para eksportir komoditinya, tapi buat industri lain ya yang membutuhkan bahan-bahan komoditi ini sebagai bahan baku untuk industri, wah ini cost tinggi. Salah satu yang terdampak adalah pabrik semen. Dengan naiknya batu bara ini buat mereka ini sulit banget. Dan kalau harga semen naik, otomatis ikut efek dominonya ke sektor lainnya, yaitu properti, perumahan. Terus habis itu ada lagi ya sektor konstruksi. Nah, ini proyek-proyek pemerintah, infrastruktur ini bagaimana nih ceritanya nih ya. Dan otomatis ini juga oil juga naik, otomatis oil juga berhubungan erat dengan sektor transportasi, yang mana sekarang juga kan kita juga banyak di rumah ya, transportasi untuk logistik, itu semua itu sangat-sangat vital saat ini sebagai salah satu penopang ekonomi. Dan dengan naiknya oil ini, BBM kita udah naik ya, udah ada imbas di Pertadex, turunan Pertadex dan kawan-kawan. Kalau di Pertamax, Pertalite belum naik, tapi ya nggak tahu, dengan naiknya ini mungkin mau nggak mau juga ikut naik. Pasti ujung-ujungnya adalah inflasi. Nah, ini yang kita takutin sebenarnya ya. Yang kita takutin adalah inflasi. Inflasi saat ini pun sudah berasa sih sebenarnya di grassroots, di ekonomi rakyat bawah, rata-rata udah naik ya. Bahan baku makanan semua udah naik, rata-rata di level 10-an%. Mungkin lebih, bahkan bisa lebih ya. Minyak sawit lebih, mungkin minyak goreng lebih. Dan itu berat dengan kondisi daya beli yang sangat-sangat saat ini termasuk masih rendah. Dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, negara lain juga mengalami hal yang sama. Dan jika inflasi naik tinggi, ya otomatis suku bunga bank juga mau nggak mau harus naik ya. Dan itu yang sudah ditakutin banyak pelaku pasar di Amerika. Dan The Fed sudah mengumumkan sinyal bolak-balik harus segera naik. Belakangan ini nggak tahu, mungkin dengan Rusia serang Ukraina, jadi seperti pengalihan isu itu sudah berkurang. Tapi saya yakin ini masih sangat-sangat orang mengkhawatirkan itu. Buktinya apa? Buktinya Dow Jones kembali membentuk lower low lagi ya, turun lagi, dan S&P 500 pun sama. Jadi cenderung turun ini. Kalau kita lihat chart monthly itu cenderung sudah mulai menukik, sudah di bawah. Ya, S&P 500, Dow Jones ya, Nasdaq itu udah terjun bebas semua. Dan dengan regional juga bagaimana? Ya sama aja, mirip-mirip. Hang Seng juga koreksi, Nikkei juga koreksi, ya semua sudah koreksi. Shanghai yang masih stabil bertahan ya, China Index yang masih bertahan. Terus Rusia, Australia ya, regional XGO juga mulai rebound. Dan yang paling sakti sebenarnya adalah IHSG Composite. Composite itu keren banget ya, posisi all time high lagi, dekat all time high-nya. Ya,
itu sebenarnya kalau lihat dari kacamata itu kita ada sudut pandang IHSG kita sebenarnya pada dasarnya dalam tren yang baik-baik saja. Cuma ya ini yang saya ketakutkan kayak overheat gitu ya. Harga komoditi udah pada naik, apa-apa udah pada naik. Kondisi naik jadi potensi untuk berbalik arah juga besar. Jadi kalau lagi kondisi seperti ini, saya justru malah seringkali warning kepada teman-teman untuk hati-hati. Kapan saja bisa koreksi. Jadi sementara ini kita trading pendek dulu. Ya maksudnya trading pendek itu kita tidak buy and hold untuk berapa bulan, tidak. Tapi kita atau berapa minggu. Kita mungkin 3-4 hari, maksimum 5 hari, sudah profit kita jualan dulu. Ya, sudah profit jualan dulu. Karena jujur kondisi perang itu biar bagaimanapun, walaupun perang itu ada di belahan bumi sebelah sana, tapi tetap impactnya pasti akan berasa di seluruh dunia juga. Ya kita tidak mau itu sampai terjadi sih sebenarnya. Ya moga-moga ini cepat segera cooling down ya. Oke, itu semoga apa yang bisa saya bagikan ini bisa semakin jelas ya. Kita masih di minggu-minggu kritis sih sebenarnya ya. Walaupun IHSG masih all time high, kita masih euforia, keplok-keplok ya, asing masih net buy, tapi tetap saya bilang kita jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu agresif. Kita masih cuan kok, masih cuan ya, masih cuan. Justru kalau ketika kita lagi cuan gini, kita harusnya tetap berpikir dengan kepala dingin ya. Kita tetap stay alert ya, siap-siap dengan kemungkinan yang terburuk. Jangan nanti tiba-tiba naik, kita FOMO, kita beli di pucuk, terus tiba-tiba ambiar. Nah, contoh hari ini, Indi juga sempat naik di 2.780-an ya, hampir 2.800 bahkan mungkin. Adaro pun sama, 2.700-an, tapi penutupan juga turun. Walaupun pada dasarnya overall ya, sektor energi kita kemarin sudah bilang, energi itu tenang aja, masih BAM naik, dan memang benar naik. Tapi saya juga kemarin warning ya, market cenderung volatile, dan hari ini memang volatile bener. Jadi silakan Bapak Ibu jangan sampai miss ya video-video kita. Dan untuk itu saya juga selalu ajak, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi setiap kali nyalakan tombol lonceng itu penting kita ingatkan, karena kita setiap pagi jam 8.30-an kita akan rilis video yang saya buat malam. Kalau malam untuk teman-teman member VIP, dan saya akan bagikan video untuk umum di pagi jam 8.30, kayak morning briefing lah istilahnya, apapun itulah. Morning briefing, kopi pagi, teh pagi, sarapan pagi, apapun itu istilahnya lah ya. Tapi kita bagikan itu di 8.30. Harapan kita Bapak Ibu bisa jadi sedikit gambaran untuk apa yang akan terjadi nanti market saat besok akan terjadi seperti apa ya. Nggak terlambat kok, pada dasarnya nggak terlambat, karena IHSG Indonesia, bursa saham pada umumnya adalah market yang bergerak itu nggak secepat seperti kayak foreign exchange. Jadi pergerakannya masih bisa kita ikutin lah ya. Dan kita juga kan nggak mungkin pagi-pagi jam 9 jebret langsung beli, itu konyol banget itu loh. Jadi kita selalu cari jam-jam yang mature, yang mateng, yang sudah agak stabil pergerakannya, kita baru berpikir untuk entry. Ya, itu sharing saya di hari ini ya, di perdagangan tanggal 2 Maret 2022. Oke, kembali ke composite. Composite posisi masih bergerak menguji support, dan harapan saya besok sudah kembali hijau. Dan coba kita cek sektoralnya untuk lihat kondisi bagaimana. Kemungkinannya koreksinya seperti apa? Coba kita cek. Edis Basic. Nah, ini dia masih nguji ya, masih nguji. Tempat naik tadi, sempat naik ya, kita lihat candlenya di atas bikin wick ini. WICK bukan wick rambut ya, wick. Nah, dia sempat naik. Terus kemudian dia turun lagi, koreksi masih nguji support. Pada dasarnya masih cukup aman. Terus consumer cyclicals juga koreksi. Nah, lihat kalau kayak gini-gini, kalau lihat banyak yang koreksi, pasti ngeri-ngeri sedap nih hari Jumat nih. Volatile-nya lumayan ini. Tapi kalau transaksinya kecil, kan saya sudah bilang banyak yang libur ya, mungkin hanya cukup ditopang sama energi dan finance saja terbang ya. Wah, ini ya sektor energi ya. Saya sudah bilang ini keren banget. Udah membentuk all time high lagi, higher high lagi. Terus sektor finance. Nah, ini dia uji support
kayaknya kalau dia udah dekat support gini, kemungkinan besar sih Jumat dia rebound. Seringkali Jumat rebound ya. Dalam beberapa pola-pola belakangan ini Jumat rebound. Jadi kemungkinan besar IHSG bagus nih hari Jumat besok. Sektor healthcare kita pinggirin dulu karena dia udah jebol support dan cenderung dia bermain di areal bawah downtrend dan potensi untuk tambah turun. Terus industri pun sama ya, masih belum mampu keluar dari areal ini, mungkin sideways dulu kali ya. Ada di support juga, ini saya udah gambarkan kotak ini sebagai support kita. Infrastruktur juga sama, masih bergerak sideways. Ya, ini cenderung kayak gini ya pergerakannya. Ini tapi di dekat support, moga-moga dia kena sendang, dia segera mantul juga. Terus consumer non cyclical, nah ini saya juga bilang jauh-jauh dulu, belum oke ya, masih bikin galau. Properti cenderung masih, ini malah membentuk pola double bottom, jadi saya hati-hati dulu, hati-hati. Moga-moga dia tidak bikin lower low. Tapi kalau dia jebol support, ini hindari dulu deh. Mending cut loss dulu. Saya kemarin-kemarin ini sempat jagoin properti ya. Maksudnya bukan jagoin, tapi merekomendasikan buy on weakness. Tapi rupanya dia masih bergerak di areal bawah, dan ini kalau lihat polanya dia malah sempat membentuk kayak double bottom gini. Double top, bukan double top, bottom, double top. Nah, jadi kalau dia jebol ini goodbye dulu deh ya. Terus ada Tekno juga kembali menguji V-line dan tidak mampu, turun lagi. Ini masih sideways ya, jadi stay away dulu dari saham-saham ini. Terus transportasi juga sama, nguji support. Wah, ini banyak yang nguji support, tapi ya good. Jadi kalau nguji support ada dua hal yang kita cermati. Dia kalau jebol ya berarti tambah dalam, tapi kalau dia rebound berarti potensi marketnya akan rebound. Nah, kalau saya lihat kondisi seperti ini sih, lihatnya kemungkinan besar dia masih akan rebound ya hari Jumat. Moga-moga aja, kita spekulasi ya. Ini sektoral, dan berikutnya kita masuk ke rekomendasi. Apa sih saham-saham apa yang bisa Bapak Ibu cermati di perdagangan hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Oke, kembali lagi saya ajak Bapak Ibu bantu kita channel ini untuk berkembang dan share ya, di-share link video kita, dan jangan lupa beri jempolnya jika Bapak Ibu merasa video-video yang kami bagikan bermanfaat. Oke, kita masuk ke rekomendasi. Pertama yang bisa dicermati adalah AGI. Wah, ini cakep nih AGI. AGI oke ya. Ini kalau dia bisa rebound keluar dari ini, itu dia berarti ada di dalam posisi breakout. Ini dia masih di sideways soalnya. Nah, ini kalau dia rebound, nah keluar dari areal ini, yang pink ini, merah ini, dia berarti keluar dari sideways dari breakout. Jadi cermati jika dia breakout ya, AGI. Terus habis itu ada Medco. Medco ini dia posisinya, sebentar saya hapus dulu semua biar enak lihatnya. Ya, dia bikin higher high ya. Kalau dia bisa breakout lagi ini keren banget. Dengan kondisi harga minyak dunia kayak begini dan candle weekly-nya dia kayak gini, harusnya kemungkinan besar dia bakal rebound, bakal terbang karena dia membentuk pola double bottom. Nah, kalau ini benar double bottom di weekly loh ini. Ya, ini di weekly. Ya, ini cakep banget weekly-nya. Moga-moga dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout nih, wow. Bam. Cakep nih ya. Oke, habis Medco ada Arto. Nah, kenapa saya bilang Arto? Arto ini ATM berjalannya kita nih, ATM ya. Kalau dia turun di level 15.100-an, 15.200, silakan spekulatif buy, jual di 16.600, 16.500 ya. Itu Arto. Terus kemudian Harum. Nah, Harum ini juga sama, dia lagi di support. Moga-moga dia juga segera mantul ya. Udah 3 hari candle berturut-turut merah ya. Masa sih dia nggak rebound ya. Dan lihat transaksinya juga masih cukup besar ya, 129 bio, nggak main-main. Dan asing net buy hari ini 12,4 miliar. Jadi harusnya dia hari Jumat tutup cantik nih, bisa. Moga-moga bisa breakout. Harapan saya bisa breakout. Kalau lihat weekly-nya
dia kemungkinan besar ketarik. Dia biasanya sekali narik tuh bisa 10-15%. Nah, ini swingnya baru 5%. Nah, moga-moga dia bisa balik malah profit 5%. Ya, moga-moga. Kita berdoa saja Harum ya. Harum ini enak banget kok buat trading. Saya suka. Oke, itu 5 saham yang belum, satu lagi, sorry. Ada Seger. Seger. Nah, semoga besok juga dicoba juga bikin segar ya. Ini sumber global energy ya. Ini keren. Candlenya ini kalau kayak gini orang banyak bilang three white shoulder ya, pola three white shoulder. Tapi dia breakout ini dengan solid ya, bagus nih. Moga-moga lanjut nih ya. Oke, ya itu rekomendasi kita. Ya, Bapak Ibu, itu video kita di tengah minggu ini ya. Wow, ini keren banget nih di tengah minggu persis. Semoga hari Jumat ya, hari kejepit itu marketnya bisa rebound dengan cantik ya. Karena pikir saya ini kemungkinan besar bakal sepi, marketnya agak sepi. Tapi karena sepi biasanya peluang untuk drive naik cukup besar. Dan sehingga kita menutup hari Jumat candle weekly kita IHSG Cami ya, masih di level all time high-nya, bukan bikin lower low. Oke, ya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Happy profit semuanya. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.